Berapa lama dia tersumbat, tergantung lebarnya robekan tuh. Gimana biar nggak makin parah itu, Dok? Biar nggak makin parah peradangan dan perobekan endotel itu, biar nggak makin parah, gimana itu? Bentar dulu. Nah, waktu dia konstriksi begini, gejala klinis yang kita dapat nih, kalau dia di jantung, orang bilang angina pectoris, dia nyeri hilang, makanya nggak boleh lebih dari 5 menit. Kalau di otak dia tuh transient ischemic attack, tiba-tiba pingsan, langsung sadar lagi. Nah, karena terbuka, sumbatan, jadi tapi tidak sempat mati nih selnya. Sumbatan sementara ya, Kak? Ya. Ya kayak tukang ledeng, kalau dia ada pipanya robek, dimatiin dulu pompanya, baru dibenerin tuh pipanya. Iya. Nah, robekan ini dua faktornya tadi, prostaglandin yang melunakkan teman-temannya ya, melunakkan endotel dan aliran darah. Nah, kalau terjadi tadi terlalu gede, ini tersumbatnya permanen, mati kan sel yang di sini. Sel mati ini nggak cukup lagi makropresiden ngembatin, dia panggil neutrofil. Neutrofilnya yang naik. Nah, kalau demamnya memanjang, berarti berikutan tuh antara fase limfosit IgM tadi dengan kematian sel neutrofil, nyambung. Ada juga yang gini, yang unik yang begini nih, ini yang bikin bingung. Setelah limfosit tinggi, limfosit ya, IgM ya, selesai kerjanya, kan demamnya turun tuh. Harusnya. Nah, itu balik anosmia, batuk-batuk ringan. Tapi pada saat terbentuk IgM tadi, sempat terjadi luka terus ini, tetapi kagak full, cuma 30%. Ini kan kagak ada gejala nih, kena aliran darah bagus, sembuh. Ini yang dibilang OTG berbahaya. What? OTG berbahaya, sudah negara keluhan kan paling flu ringan. Iya. 2 minggu, ini kan masih basah. Aktivitas tiba-tiba robek, tak. Iya. Dia robek ini, kalau dia robek ini kemudian kita sebut trombus, mikrotrombi. Mikrotrombi, ya. Nah, ini kemudian diurai sama plasmin. Plasmin itu trombokinetik, penghancur bekuan. Iya. Supaya dia nyumbat. Jadi sebenarnya ini aman. Kemudian menjadi dedimer. Dedimer itu sudah hancur sebenarnya, atau berbahaya. Tetapi sebenarnya bukan ini yang bahaya, tempat robeknya ini yang bahaya. Makin lebar. Makin lebar, terbentuk bekuan makin tinggi. Yang terjadi sumbatan. Itu yang kemudian tiba-tiba sesak, hipoksia. Tadinya baik-baik saja. Iya, karena tiba-tiba lepas. Kan kalau serangan pembuluh darah tiba-tiba tuh ya, orang jantung kan baik-baik saja, tiba-tiba black. Iya. Nah, sama aja ini. Baru kelihatan. Padahal sebenarnya kalau kita periksa yang kasus berat atau yang sedang, kita periksa urium kreatinin, ginjal juga kena, SGOT, SGPT naik. Otak juga kena, udah kemana-mana. Yang namanya pembuluh darah udah begini. Tetapi paru paling utama, karena ada batuk tuh waktu pasien IgM. Itu batuk lebih banyak, di parunya lebih banyak. Tapi pada pasien yang meninggal, kalau kita mau otopsi dan lihat semua kelainannya, multi organ failure sudah ada. Gitu aja kali, sederhana banget ya. Iya. Kak mau tanya Kak, kalau pas jadi sebenarnya kalau dalam kasus COVID itu yang berbahayanya malah setelah kita post COVID-nya ya? Setelah IgM. 2 minggu pas itu kan ceritanya luka masih kering nih. Iya. Luka masih basah nih, luka pembuluh darah. Iya. Makanya biasanya anak-anak dan remaja nggak terlalu berpengaruh. Karena belum ada koreng-korengnya. Orang-orang umur kayak saya ke atas, utama dihantam pusat lari darah. Ya. Ya gue nggak bagus. Dah, oke, sip. Lagi timbul nggak? Dah, udah bener nih, udah bener. Tadi sempet agak lag. Gimana Kak? Ulang lagi dikit Kak. Tadi pas nge-lag. Jadi pada pasien anak ya atau remaja jarang yang berat kan?
Iya, betul. Iya, Pembuluh darahnya masih mulus. Beda kayak gua nih umur 40 tahun ke atas sudah banyak koreng-koreng. Iya, iya. Ini dihantam prostaglandin sama aliran darah. Gampang jebol. Oh, meskipun kelihatannya sehat, tapi sebenarnya banyak jejas ya, dok ya. iya. Kalau sudah ada gini kan belum ada keluhan klinis. Aliran darah masih lancar nih. Iya. Tapi sudah ada 10%, 20% sumbatan. Iya, iya, iya. Tetapi tetap sebenarnya bukan sakit. Sudah ada penurunan stamina. Kagak bisa lari lagi. Oh. Ini mungkin yang dibilang sama Kak Agni degeneratif itu bukan ya, Kak ya? Iya, kayaknya ya. Rangkaian ini akan menyebabkan kelainan organ tuh. Oh. Ini yang kemudian kita sebut penyakit degeneratif. Oh. Ya. Jadi degeneratif itu bukan penuaan sebenarnya ya, dok ya? Ya, Degeneratif itu sebenarnya bukan penuaan ya? Atau penuaan memang? sebenarnya gini, kematian sel yang berulang-ulang Ya. akibat jejas vaskuler yang berulang-ulang. Ya. Ya kalau bosan ntar selnya jadi anaerob, gak butuh lagi darah, gak butuh oksigen, jadi cancer sudah itu. Kalau di kepala kan itu penyumbatan halus dia jadi pikun, jadi Alzheimer, jadi Parkinson, jadi kalau yang banyak langsung stroke, macam-macam. Terus itu penuaan dini itu karena apa itu, dok? Kenapa? Penuaan dini itu karena apa? Itu kan juga termasuk mungkin jejas yang terlalu dini tapi itu sudah banyak gitu ya? Yoi, yang kayak ini. Dan ini selalu biang keroknya prostaglandin. Oh. Makanya penuaan dini banyak terjadi sama orang yang kurang tidur. Oh. Keren. Denger ya. Dapat gak hubungannya? Dapat Benang merahnya kurang tidur sama penuaan dini. Orang kurang tidur pasti banyak jejas karena aliran darahnya deres terus, betul nggak? Nggak ya? Gini Den, Gimana? pemakai ATP terbanyak tuh otak. Oke. 6-8 kali otot. Karena lu baring aja otak masih jalan tuh. Iya benar. Tapi kayak YouTube, ditaruh aja dia jalan muter pakai baterai. Iya. Kalau seandainya dia seseorang yang kurang tidur gitu ya, dia tuh suka begadang gitu, kalau diuji pakai uji apa ya? Biar tahu kondisinya gitu loh, untuk mengetahui. Jejasnya ada di mana aja gitu, bisa nggak sih? Uji apa aja gitu, apakah CT scan atau apa gitu? Kalau sedikit susah. Oh gitu. Yang ada tampilan fisik orang cepet tua, kantong mata, Kata-kata. lelah. Kelihatan. Kelihatan.